Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana kami masih boleh melaksanakan ibadah singkat kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami fokus untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang berkata-kata ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menerangi pikiran hamba-Mu untuk menyampaikan perkataan-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Silakan ya Tuhan anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami percaya Engkau akan mengabulkan doa kami. Amin. Renungan singkat kita pada pagi hari ini tertulis pada Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah kami air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebenarnya lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Ada? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ada? Ada. Berarti kita lebih baiklah daripada orang Israel itu. Ya. Jadi nas renungan kita kali ini ingin fokus melihat satu sosok. Siapalah sosok yang kita bicarakan pada kali ini sesuai dengan yang kita dengarkan? Siapa? Siapa yang bilang bangsa Israel? Siapa yang bilang Musa? Jadi kita mau fokus membahas tentang Musa kali ini ya. Musa. Adapun Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 ini merupakan lanjutan kisah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Di mana mereka diperbudak? Mesir. Ya. Ini adalah lanjutan kisah mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka berpuluh-puluh tahun lamanya diperbudak oleh bangsa Mesir, dijadikan pekerja, pesuruh, budak.
tanpa digaji. Makanya Mesir itu terkenal dengan apalah? Mesir terkenal bangunannya, bangunan Mesir yang terkenal apalah? Iya, piramida. Piramida isi berbangun. Itu sudah dibangun oleh para budak karena Mesir itu dulu adalah peradaban yang sangat maju. Peradaban Mesir itu dulu sangat maju. Mereka pintar-pintar. Mereka menggunakan budak untuk membangun bangunan mereka, termasuk itu piramida-piramida itu. Termasuklah berarti orang Israel yang membangun piramida itu kan? Iya, itu sejarah itu bisa dilihat itu. Ya, jadi ada satu sosok yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Namanya adalah Musa. Jadi setelah berpuluh-puluh tahun mereka diperbudak, datanglah firman Tuhan. Datanglah sebuah ramalan kepada ahli-ahli nujum Mesir. Boleh ahli-ahli nujum, boleh ahli nujum Herodes sudah boleh ahli nujum. Jadi datang ramalan akan ada seorang anak yang akan mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Didengarkan Raja Firaun lah itu. Raja Firaun, ya. Kalau yang memerintah bangsa Mesir kan Firaun ya, Firaun. Jadi didengarkanlah itu, wah, akan berkurang nanti budakku kalau orang Israel ini keluar. Dia pun berencana untuk membunuh semua bayi-bayi orang Israel. Berencana membunuh semua bayi-bayi orang Israel. Maka diperintahkannya lah kepada para panglimanya untuk membunuh bayi yang berumur 4 tahun ke atas. 4 tahun ke atas, 4 tahun ke bawah. Asal terjadi ramalan itu. Apa tadi ramalannya? Akan datang seorang anak untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Rupanya bukan kehendak manusia yang jadi. Firaun kan manusia kan? Ramalan itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang harus jadi. Maka datanglah mamanya si Musa. Dia melahirkan si Musa. Akan dibunuh ini si anak si Musa ini. Maka dimasukkanlah dia ke dalam peti, dibuatlah dia ke sungai Nil. Tak biar malu madak potong. Naruh kami, amat si Musa. Jika sungai Nil itu sungai terbesar di negara mana? Sungai terpanjang di negara mana? Negara Mesir. Negara sekali perhatikan kalian peta, ya, di negara Mesir. Jadi setelah dia dimasukkan ke dalam peti, di dalam peti itulah si Musa. Tibalah ditengok pas mandilah kebetulan putri Raja Firaun. Pas mandi putri, bukan putri, saudara Raja Firaun. Karena Raja Firaun tidak punya putri ya, waktu dia menjadi Musa. Saudara Raja Firaun itu, saudari Raja Firaun itu sedang mandi. Tapi kalau saudari berikut ditengoknya lah itu yang sudah berisi anak-anak yang nangis-nangis. Nangis-nangis lah si Musa itu dalam. Yang bilang, ada anak kecil, yang bilang, dia punya anak. Yang bilang itu dijadikanlah dia menjadi anaknya. Dan yang memberi nama kepada anak itu adalah putri Raja Firaun itu. Dinamailah anak itu Musa, yang artinya diambil dari air. Itulah sejarah singkatnya si Musa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Sebenarnya panjang ceritanya. Masih ada lagi bagaimana banyak tantangan yang dihadapi Musa ketika hendak membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Banyak tantangan. Yang pertama dia di lingkungan kerajaan lah dia, karena yang menyelamatkan dia adalah putri Mesir kan, atau saudari dari Raja Firaun. Jadi dia di lingkungan kerajaan dia tertekan batin, tetapi dia tahu kalau dia itu adalah keturunan bangsa
Israel. Setiap hari dilihatnya bangsa Israel itu diperbudak. Kasihan dia. Aduh, kayak mana lah? Cuma baju abang cuma Mario di lain dari budak. Malah lebih suruh 7 jam. Baju pilihan lah. Jadi awal. Jadi hati kita menjadi itu kan. Meskipun kita makan enak sini hati kita kan. Iya, seperti itulah perasaannya si Musa. Kemudian tibalah saatnya dia sudah menjadi dewasa. Dipanggillah. Datanglah Tuhan kepadanya. Datanglah Tuhan kepadanya berkata, Musa, engkau harus menyelamatkan bangsamu dari perbudakan orang-orang Mesir. Si Musa merasa tidak mampu. Hai sembah Tuhan, katanya. Siapalah aku Tuhan, sehingga aku kau pilih untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi aku takut kepada Raja Firaun. Kata Musa, tenang, aku akan menyertai engkau. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Katakan saja apa yang kukatakan kepada mereka, kepada Raja Firaun, maka kalian akan dibebaskan. Itulah itu. Jadi si Musa itu sendirian yang akan dirugikan ke Raja Firaun. Raja Firaun ini raja yang sangat besar loh. Bayangkan, raja yang sangat besar, penguasa. Oleh nomor tangannya mana ya? Ini membunuh Raja Firaun. Jadi si Musa yang hanya keturunan budak nama Mas beribadah tinggal di lingkungan kerajaan. Ada ibu siapa yang dimungut? Putri saudari dari Firaun. Nama Mas beribadah. Jadi dia tidak selalu juga siapa-siapa. Ecek-eceknya presiden. Nama presiden? Presiden Joko Widodo. Jadi orang bulu, sehingga orang bulu di Padang sehingga kita bulu sekarang yang berjalan beruntung menikah. Tadi bulu dah juga akan sama ni, bulu orang mungkin jadi lebih memuja. Mesti sih kian juga hormat kian. Apalagi bulu raja dan juru, karena dia bulu dan semua baik, masing kan juga. Ibu kan masing kan begini, tak tahu. Semua ni bulu raja di Siro, bulu si Musa. Ecek-ecek nak ombak lebih rendah. Jadi tidak ada harganya si Musa dibandingkan raja Firaun. Jadi diberanikan si Musa datang ke Raja Firaun. Raja seorang pada Tuhan dia bangsa Israel ikut keluar nama sama udah jajahan udah berbudak kali akan luar tangan sama. Otomatis Raja Firaun tidak mau. Ya masa dia mau budaknya berkurang kan? Raja Firaun tidak mau. Dilarangnya. Tetapi seperti yang sudah Bapak katakan tadi, bukan kehendak manusia yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan. Jadi ketika disampaikan si Musa berkali-kali kepada Raja Firaun, tetapi Raja Firaun tidak mau mendengarkan perkataan Musa. Akhirnya Tuhan menghukum mereka membuat 10 tulah. 10 tulah itu atau 10 tulah? Boleh 10 tulah yang 10 tukan. Arung narung sungai Nil yang merupakan sumber mata air satu-satunya di bangsa Mesir berubah menjadi darah, hingga kematian. Dan hingga yang terakhir sehingga Firaun mengelakkan mereka dari tanah Mesir, ketika anak sulung dari setiap orang Mesir mati. Siapa yang memiliki tadi? Malaikat Tuhan. Berarti kamu jago Raja Firaun kan? Kamu raja dari berbeda kamu cawi pada satu makan, itu kan? Iya. Jadi setelah keluar mereka dari tanah Mesir, di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, mereka tidak bersyukur ternyata. Orang-orang Israel tidak bersyukur. Janganlah semuanya lagi keluar dari perbudakan. Janganlah semuanya lagi berwudu. Anda berwudu. Nederu kurang deru. Jadi ada seperti ilustrasi seperti ini. Cacing dalam ini bukan cara kotor ini ya. Ini ilustrasi cacing dalam air.
Ini bukan cacing kotor, cacing dalam air. Nah, jadi ada seekor cacing di dalam itu, di dalam kotoran ini. Jadi datanglah seorang dewa. Hei cacing, kamu keluar dari sini. Kamu akan kujadikan menjadi kuku yang indah. Tidak, aku sudah sangat enak di sini katanya. Nah, kan? Iya kan? Ibaratnya seperti itu. Hendak dikeluarkan seseorang itu dari zona yang tidak baik, tetapi dia merasa dunia itu sudah sangat indah. Padahal sebenarnya dia menjadi kupu-kupu, dia menjadi cacing, dia bisa terbang ke sana kemari ya kan. Tetapi jika dia menjadi cacing, dia hanya akan di dalam dia tidak mau. Seperti itu bangsa Israel ini. Mereka sudah dikeluarkan dari perbudakan, dari tanah Mesir. Tetapi mereka bersungguh-sungguh oleh Allah diminum, oleh Allah air. Padahal sebelum-sebelumnya Tuhan sudah menunjukkan mujizat kepada bangsa Israel. Yang pertama dari bisa diberikan kutukan berbagai sampai 10 kutukan kepada bangsa Mesir sehingga Raja Firaun takluk. Dan yang paling terkenal itu ketika mereka hendak menyeberangi laut Temerau, laut merah. Laut itu sangat dalam dan luas. Tetapi mereka bisa menyeberanginya dengan cara apa? Musa memukulkan tongkatnya ke laut itu sehingga laut itu terbelah. Dipukul laut itu terbelah laut itu. Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau bukan karena kuasa Tuhan. Terbelah laut itu, mereka berjalan dari tengah-tengah laut itu. Bayangkan dari tengah-tengah laut. Di sisi mereka ada air, bisa mereka ikan di apa itu, mereka lewat dengan aman. Di belakang mereka ternyata sudah mengejar orang Mesir. Orang Mesir tidak terima mereka keluar. Kaki kosi, mesti jemput musim belum. Nah, aja belum. Sudah mengejar dengan kuda. Mereka waktu tergesa-gesa berjalan di tengah laut itu yang sudah terbelah itu. Kita mereka sampai di seberang. Bangsa orang-orang Mesir sudah di tengah-tengah laut. Itu Tuhan Mesir. Terus Armada selamat orang Israel itu sudah diselamatkan Tuhan mereka. Sudah diberikan Tuhan setiap hari ketika mereka dalam perjalanan ya. Setiap hari sudah diturunkan Tuhan manna namanya manna. Manna itu artinya roti surgawi, roti sesuci, itu dulu. Yang lainnya lagi pakai air itu ibadah di tato. Tapi persahabatan lagi di masa dan riba mereka bersungguh-sungguh. Orang Tuhan ini, orang Tuhan di tengah-tengah kita ingat di Musa. Bagaimana masih Musa kan? Tujuh kita kalau kunci orang Tuhan ini. Jadi saya dilimon bangun luaran ya tidak kan? Jadi kita seperti dia. Jadi kita dalam keseharian kita orang Tuhan ini alam terus Tuhan tanyangka. Dari sini kita bertanya-tanya seperti itu. Jadi disitulah berarti iman kita lemah. Iman kita belum bertumbuh dengan baik. Kita belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Iya. Jadi disuruh Tuhanlah si Musa menunjukkan tongkatnya ke gunung Batu. Gunung Batu itu namanya Gunung Horeb. Dia Musa itu pukul tongkat ini. Tongkat pun nama pukul sungai ini, nama bola sungai ini. Ini pakai Musa yang Gunung Horeb. Nah Tuhan. Jika kita Musa pas mau pukul Gunung Batu terusnya kalau main minum bangsa Israel. Apa yang bisa kita bikin dari situ? Kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Seperti si Musa,
Dia bukan siapa-siapa, tetapi ketika dia ditemani Tuhan, ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, dia mampu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari kekuasaan Raja Firaun yang sangat kuat itu. Siapa yang mau ditemani Tuhan? Siapa yang mau ditemani Tuhan? Siapa yang mau kuasa Tuhan ada di dalam dirinya? Iya. Kalau sudah Tuhan teman kita, siapa lagi yang mau menjadi lawan kita? Tidak ada. Kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan supaya kita bisa mengalahkan semua musuh-musuh kita. Musuh utama kita siapa? Iblis. Iblis itu musuh. Maka itu bukan. Iblis itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu semua dia. Nafsu kita jajan. Nafsu tidak bermain-main. Nah, ini juga bermain-main kan? Itu adalah iblis yang sesungguhnya. Karena yang hidup-hidup nama kami tidak. Tetapi keinginan manusia itulah iblis yang sesungguhnya. Keinginan manusia itulah iblis yang sesungguhnya. Enggak ada apa mengenai gitu mana. Enggak ada apa mengenai itulah iblis yang sesungguhnya. Bagaimana mengalahkan itu? Ya, bersama-sama dengan Tuhan. Minta bimbingan dari Tuhan supaya kamu bisa seperti si Musa yang kuat karena bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mau disampaikan pada hari ini. Berulang kali menjadi Musa-Musa yang baru, Musa-Musa yang bersama, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya anak-anak-Mu yang ada pada saat ini, Engkau sertai ya Tuhan, Engkau lindungi, jauhkan mereka dari segala cobaan-cobaan, agar mereka menjadi anak-anak yang berkarakter baik ya Tuhan. Kiranya setiap firman-firman yang telah disampaikan kepada mereka oleh menjadi pegangan hidup mereka ya Tuhan, kepada Tuhan, supaya mereka terhindar dari segala godaan-godaan dan dosa-dosa yang ada. Saya mengabulkan doa kami. Amin.
kita sama-sama